Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innal qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Nikah muda lebih mulia, benarkah? Ada orang-orang, sebagian orang yang menafikan nikah muda, menghilangkannya. Mereka bilang mustahil ada orang yang nikah muda. Mereka beranggapan masa muda masa buat bersenang-senang, masa buat berpoya-poya, masa buat beragu kenikmatan dunia. Itu anggapan mereka. Tapi benarkah apa yang mereka anggapkan tadi dalam kenyataan di masyarakat? Justru masa muda di mana nafsu seorang remaja sedang menggelegak, sedang menggejolak. Ini kalau tidak bisa mengendalikannya harus disalurkan di tempat yang benar. Rasul pun bersabda, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatajawaz. Wahai para pemuda, kalau kamu punya nafsu kemudian tidak bisa menahan nafsu nafsu kamu, fal yatajawaz, menikahlah kalian. Ini hadis tadi. Artinya Rasulullah sedang mengajarkan, menganjurkan kepada kaum laki-laki yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk menikah, berpasangan. Fal yatajawaz. Pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, kenapa? Yang namanya masa muda ketika birahi datang, kalau orang yang bersangkutan, sang pemuda tadi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak sedikit kita lihat masyarakat, di lingkungan kita, tonton di TV, baca di koran. Ada nggak mereka yang berbuat zina? Ada nggak mereka yang berbuat dosa? Ada nggak mereka yang berbuat maksiat? Pacaran misalnya, mereka berpelukan, cipika-cipiki, berciuman, mendekap dan sebagainya. Ini semuanya adalah dosa. Bahkan maaf, ada orang yang memperkosa, ada orang yang diperkosa, ada orang yang sudah berhubungan badan, kemudian hamil, bahkan dibunuh pacarnya. Kenapa? Gara-gara nafsu mereka disalurkan di jalur yang tidak benar. Sekarang, seandainya ada orang muda, mereka menikah, Masya Allah. Ada orang yang beranggapan kalau orang muda itu menikah, kata mereka membebani seorang remaja untuk memberikan nafkah kepada anak, istri dan keluarganya. Tidak sedikit loh. Kalau memang kita takut anak kita berbuat zina, saya punya teman, dia orang hebat. Dia punya anak 5. Anaknya semua dinikahkan begitu tamat SMA. Dia bilang, deh, daripada gua menanggung dosa di hadapan Allah, biarin dia gue kawin-kawin tamat SMA. Soal kuliah mah itu urusan orang tua masing-masing. Ada kesepakatan. Jangan Anda beranggapan ketika seorang pemuda menikah masih dini, masih muda, misalkan mereka. Kenapa? Soal rezeki dijamin oleh Allah. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Allah berfirman bahwa semua binatang melata, makhluk yang hidup di alam dunia, rezekinya telah ada dari Allah. Allah tahu tempat penyimpanan mereka. Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas di Lauhil Mahfuz catatannya. Jangan khawatir. Rezeki telah dihamparkan oleh Allah di alam dunia. Bahkan seandainya ada orang hamil kemudian dibunuh bayinya, itu salah loh. Nahnu
narzuqukum. Kami yang berikan rizki kepada anak-anak kalian. Kami yang berikan rizki kepada kalian. Allah menyatakan dalam ayat ini, yang ngasih rizki Allah kok bukan kita. Kita mah kadang-kadang baru menikah, menahan-nahan, gak mau punya anak. Digugurin. Anak lahir masukin kresek. Anak lahir dilempar ke got. Anak lahir dikasih orang. Takut dapat rezeki. Padahal Allah menjamin nahnu narzuqukum. Kami yang berikan rizki kepada kamu dan kami berikan rizki kepada anak-anak kamu. Jangan takut. Selama orang tadi berusaha, kecuali kalau nggak ada kemauan, kebluk ngejedok gue, nggak bakal dapat rezeki. Nauzubillah min dzalik. Rezeki dihamparkan oleh Allah di alam dunia. Makanya cari siapa cepat dia dapat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk cari rezeki. Jangan takut. Tidak akan menyusahkan. Kita diberikan kehidupan oleh Allah. Asal niatnya nikah karena Allah, itu merupakan pintu kebaikan dan kemudahan buat kita. Ada orang yang beranggapan juga, kalau nikah masih muda, terlalu dini, mereka mengatakan susah untuk belajar. Mungkin maaf dalam tanda kutip, orang tadi belum pernah merasakan nikmatnya kalau orang belajar didampingi oleh istrinya, didampingi oleh anaknya. Ini merupakan semangat juang, memotivasi mereka belajar, memotivasi mereka untuk mencari ilmu. Bahkan saya punya teman-teman, banyak teman-teman yang nikah usia 20 itu anak laki-laki. Dia yakin, saya sudah punya rezeki. Yakin Rasul mengatakan, siapa yang nikah karena Allah, kalau rezeki satu orang aku tambah buat 2 orang. Dengan keyakinan tadi dia melangkah dengan mantap lillah karena Allah, maka tidak mustahil. Dan kenyataannya mereka bisa hidup senang dan bahagia. Anda bayangkan, daripada Anda belum menikah, mikirin pacar, kemudian belajar jadi nggak karuan, banyak ngelamun, banyak SMS, MMS, apalagi deh? WhatsApp, yeah. Apalagi deh? Facebook. Itu akhirnya waktu kita nggak karuan. Coba kalau ada menikah, istri di samping Anda yang minta minum, abang lagi belajar, selodor dikasih minum, kemudian belajar dengan cepatnya, ada pendampingnya, ada yang memotivasi dia untuk belajar. Tuh, jangan takut, jangan khawatir. Ada kadang-kadang anak curhat, ya Allah mama, saya udah mantap menikah dengan si Anu, orang tua saya melarang. Kamu belum punya penghasilan? Udah mah, saya udah kerja, udah saya bilang sama mama saya, sama orang tua saya nggak bakalan minta sama mereka, tapi emak saya bilang, Masya Allah, karir dulu. Nah ini, ada orang yang ngejar-ngejar karir, gak mau nikah-nikah. Yang namanya karir sampai kapan? Orang yang ngejar karir ibarat orang yang haus minum air laut, bukan makin hilang hausnya, makin haus. Sampai melupakan pernikahan, karir aja dikejar. Tahu-tahu usia 30, 35, 38, 40. Karena ngejar karir. Ada juga orang yang ngejar kepribadian, gak mau nikah-nikah. Saya pengen punya mobil pribadi, rumah pribadi, PT pribadi. Masya Allah, semua pengen punya pribadi. Ya sampai kapan kita menikah? Jangan khawatir. Rezeki kita diberikan hidup, diberikan rezeki oleh Allah. Selama niat kita libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Kalau Anda tidak yakin ada Allah, silahkan berkarir dulu, cari dulu kekayaan, cari dulu kepribadian, baru menikah. Tapi sampai kapan? Khawatir pacar Anda udah keburu pergi ke tempat lain. Nggak sedikit kan? Gara-gara ngejar karir, pacarnya udah bete. Cari aja yang lain, yang udah pasti. Ini tiap ditanya, entar belum saya menjadi golongan 3, belum jadi golongan 2, pengen jadi golongan 1, sampai kapan? Keburu tua.
Oleh karena itu, kalau Anda mau nikah muda, dalam Islam tidak dilarang. Selama Anda punya keyakinan Allah bersama dengan kita. Tapi kalau Anda ragu-ragu, jangan, mantapkan di hati. Karena hati ini kalau sudah memberikan keyakinan, itulah yang akan diberikan oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi wa ana mawina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka mengira doa mereka dikabul, pasti aku kabul. Kalau mereka ragu-ragu dengan doaku, aku pun berikannya ragu-ragu. Kalau mereka bilang nggak bakal dikabul, pasti aku tidak akan mengabulkannya. Begitulah Allah berfirman dalam hadis qudsi.